Assalamualaikum. Alhamdulillah bertemu dengan saya Amir Tantowi, SPD. Kali ini kita membahas materi kurikulum Merdeka IPAS kelas 5, bab 5 bagaimana kita hidup dan tumbuh. Pokok bahasan B, mengapa kita perlu makan dan minum? Pada saat kita makan dan minum, agar makanan dan minuman yang kita makan dan minum bisa diserap oleh tubuh, maka memerlukan proses yang melibatkan organ pencernaan pada manusia. Pada materi kali ini kita akan membahas organ pencernaan manusia beserta fungsinya. Tujuan pembelajaran kali ini adalah peserta didik dapat mencari tahu peran makanan dan organ pencernaan untuk membantu manusia tetap hidup. Baiklah, mari kita mulai pembahasan kali ini dengan membaca. Bismillah. Pada saat kita lapar dan haus, maka kita perlu untuk makan dan minum. Maka pada saat kita makan dan minum, organ pencernaan yang berperan pertama adalah mulut. Kemudian makanan masuk ke kerongkongan sampai ke lambung. Dari lambung makanan diteruskan ke usus halus terus ke usus besar hingga akhirnya sisa makanan yang tidak dibutuhkan oleh tubuh dibuang lewat anus. Baiklah, kita bahas satu persatu organ pencernaan manusia. A. Mulut merupakan awal dari saluran pencernaan makanan. Struktur mulut. A. Gigi. Gigi merupakan struktur utama mulut untuk merobek, lalu menggiling makanan yang dicerna menjadi potongan-potongan kecil yang cocok untuk pencernaan. Berdasarkan strukturnya, gigi manusia mempunyai bagian. 1. Bagian yang tampak dari luar disebut puncak gigi atau mahkota gigi. 2. Bagian yang tertanam di dalam rahang disebut akar gigi. 3. Daerah antara puncak gigi dan akar gigi dan tertanam di dalam gusi disebut leher gigi. Berikut ini adalah fungsi gigi berdasarkan jenis-jenisnya. 1. Gigi seri. Gigi seri terletak di bagian depan rongga mulut dan berfungsi untuk menggigit makanan. 2. Gigi taring. Fungsi gigi satu ini berfungsi untuk menghancurkan makanan akibat permukaannya yang berbentuk tajam dan runcing. 3. Gigi premolar. Gigi premolar terletak di sebelah gigi taring dengan ukuran lebih besar dibandingkan gigi taring dan gigi seri. Fungsi gigi premolar adalah untuk mengunyah dan menggiling makanan menjadi potongan kecil agar mudah ditelan. 4. Gigi geraham. Gigi geraham merupakan gigi paling besar dan kuat di antara gigi lainnya. Fungsi gigi geraham adalah untuk mengunyah dan menggiling makanan. B. Lidah. Lidah berfungsi untuk mengatur dan mencampur makanan. Selain juga membawa reseptor sensorik untuk rasa. Bagian lidah tertentu yang lebih sensitif terhadap 4 rasa dasar, yakni rasa manis pada ujung lidah, rasa asin dan asam pada pinggir lidah, serta rasa pahit pada pangkal lidah. Lidah bisa mengenali rasa karena adanya bagian bernama kuncup pengecap. Masing-masing kuncup pengecap ini memiliki rambut mikroskopis yang sangat sensitif bernama mikrofili. Mikrofili juga terdiri saraf-saraf sensorik yang dapat membawa pesan ke otak mengenai rasa makanan yang Anda rasakan, baik itu rasa asin, manis, asam, atau pahit. Lidah tidak bekerja sendirian dalam mengenali rasa makanan. Lidah dibantu oleh hidung untuk membantunya merasakan rasa makanan. Bagaimana caranya? Pada bagian paling atas hidung terdapat reseptor penciuman yang mengandung sel-sel khusus untuk membantu Anda dalam mencium makanan. Saat Anda mengunyah, senyawa kimia dari makanan akan terlepas sampai ke hidung Anda. Senyawa kimia dari makanan ini selanjutnya akan memicu reseptor penciuman dalam hidung yang bekerja sama dengan kuncup pengecap dalam mengirimkan informasi rasa makanan ke otak. Otak kemudian akan menerjemahkan informasi yang diterimanya ke dalam rasa manis, asin, pahit, atau asam. C. Kelenjar ludah. Kelenjar ludah menghasilkan ludah atau saliva. Ludah dihasilkan oleh 3 kelenjar ludah, yakni 1. Kelenjar parotis, kelenjar ini terletak di bawah telinga. 2. Kelenjar submaksilaris, terletak pada rahang bawah. 3. Kelenjar sublingualis, terletak di bawah lidah. Di dalam mulut terjadi 2 proses pencernaan, yaitu pencernaan mekanis dan pencernaan kimiawi.
1. Pencernaan mekanis adalah proses makanan ketika dikunyah, dicampur, dan diremas pada organ-organ pencernaan. Di mulut pencernaan ini dilakukan oleh gigi dan lidah. 2. Pencernaan kimiawi adalah proses penguraian molekul besar makanan menjadi molekul yang lebih kecil. Pencernaan kimiawi di dalam mulut dengan menggunakan enzim yang dihasilkan kelenjar ludah sebagai katalisatornya. Zat yang diubah enzim adalah karbohidrat. Enzim adalah biomolekul berupa protein yang berfungsi sebagai katalis dalam suatu reaksi kimia organik. Katalis adalah senyawa yang mempercepat proses reaksi tanpa habis bereaksi. Kelenjar ludah akan menghasilkan A. Enzim amilase adalah enzim yang berfungsi mencerna karbohidrat menjadi disakarida. B. Enzim lipas dalam jumlah sedikit untuk memecah lemak trigliserida menjadi monogliserida dan digliserida. B. Kerongkongan. Esofagus atau kerongkongan adalah bagian dari sistem pencernaan berbentuk tabung otot rongga yang terletak di belakang trakea dan depan tulang belakang. Fungsi kerongkongan: 1. Menghubungkan mulut dan lambung. 2. Mendorong makanan masuk ke lambung. 3. Cara menjaga kerongkongan agar tetap sehat. Di kerongkongan, pencernaan mekanik berupa gerak peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas makanan di kerongkongan agar makanan terdorong ke lambung. Mekanisme gerak peristaltik pada kerongkongan adalah adanya kontraksi otot polos di kerongkongan sehingga makanan terdorong menuju lambung. C. Lambung. Lambung adalah organ yang bertugas untuk mencerna makanan setelah masuk melalui mulut kita dan disalurkan melalui kerongkongan. Lambung bekerja dengan mengeluarkan enzim dan mengaduk makanan dengan gerakan otot lambung, sehingga makanan dapat tercerna dengan baik. Fungsi lambung: 1. Menyimpan makanan. Fungsi lambung pada manusia yang pertama adalah menyimpan makanan sebelum dilakukan pengolahan. 2. Mengolah makanan. Fungsi lambung dalam sistem pencernaan yang utama adalah mengolah makanan. Setelah masuk ke lambung, enzim dan asam dalam lambung akan memecah makanan menjadi partikel kecil. Lambung melakukan gerakan peristaltik mencampur makanan dengan asam dan enzim. Enzim yang dihasilkan oleh lambung antara lain A. Gastrin. Fungsi enzim yang satu ini, yaitu merangsang produksi asam lambung, dan membantu pergerakan lambung saat mencerna makanan. B. Pepsin. Fungsi enzim pepsin yaitu memecah protein dalam makanan menjadi partikel yang lebih kecil. C. Mucin. D. Fungsi enzim mucin yaitu melindungi dinding lambung dari paparan asam lambung. Enzim ini dihasilkan dari sel mukosa di permukaan dalam lambung. E. Asam klorida, HC. Fungsi enzim klorida adalah 1. Untuk memecah protein dalam makanan. 2. Untuk melawan serangan virus atau bakteri yang masuk bersamaan dengan 3. Makanan. Mengubah pepsinogen menjadi pepsin. D. Usus halus. Fungsi usus halus untuk memecah dan menyerap nutrisi makanan dan penetral makanan. Secara umum pencernaan makanan terjadi melalui dua proses, yaitu secara mekanis dan kimawi. Usus halus terdiri dari beberapa bagian, yakni duodenum, usus 12 jari, jejunum, usus kosong, dan ileum, usus penyerapan. 1. Duodenum atau yang kerap dikenal dengan sebutan usus 12 jari adalah bagian pertama dari usus halus. Panjang bagian ini sekitar 25 hingga 38 cm. Fungsinya memiliki tanggung jawab untuk memecah makanan dan menyalurkan makanan ke usus halus. 2. Jejunum atau yang kerap dikenal usus kosong merupakan bagian kedua dari usus halus. Panjang sekitar 1 hingga 2 meter, fungsinya membantu menyerap nutrisi dari makanan tersebut. Di bagian usus kosong atau jejunum, makanan akan mengalami proses pencernaan kimiawi oleh enzim yang terdiri atas A. Enzim peptidase untuk mencerna asam amino. B. Maltase untuk mencerna glukosa. C. Sukrase untuk mencerna glukosa dan fruktosa. D. Laktase untuk mencerna glukosa dan galaktosa. 3. Ileum, usus penyerapan.
Panjang usus penyerapan sekitar 2 hingga 4 meter. Usus penyerapan atau ileum bekerja membantu penyerapan asam empedu dan vitamin B12 yang dibutuhkan oleh tubuh. Usus besar. Usus besar merupakan bagian akhir di ujung saluran pencernaan. Fungsi usus besar ini juga sangat penting bagi proses pencernaan manusia. Usus besar berperan untuk mengeluarkan zat sisa makanan yang sudah dicerna. Usus besar juga membantu penyerapan cairan dan vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh. Bagian-bagian usus besar. 1. Sekum. Sekum menghubungkan antara usus halus dengan usus besar. Fungsinya menyerap kembali air dan nutrisi makanan yang berasal dari usus halus. 2. Kolon. Kolon merupakan bagian terpanjang dari usus besar. Kolon memiliki 4 bagian yaitu A. Asendan, kanan rongga perut. B. Transversum, melintang dari kanan ke kiri di atas rongga perut. C. Descenden, kiri rongga perut, dan D. Sigmoid, bagian yang terhubung dengan rektum. Fungsi dari organ ini yaitu untuk mencampur cair, komposisi lembek dan semi cair dari sebagian makanan yang tidak tercerna, dengan enzim di saluran pencernaan. Campuran tersebut akan membentuk tinja yang akan dikeluarkan tubuh. 3. Rektum. Rektum adalah bagian usus besar yang terhubung dengan kolon sigmoid. Bagian ini berguna untuk menerima dan menyimpan limbah dari kolon. Penyimpanan akan berlangsung sembari menunggu sinyal untuk mengeluarkan limbah tersebut melalui anus. Proses pengeluaran terjadi ketika otak menerima rangsangan sehingga menghasilkan sinyal untuk mengeluarkan limbah termasuk gas atau tinja. 4. Anus. Bagian terakhir dari usus besar yaitu anus. Ketika rektum sudah penuh dan tinja siap dikeluarkan, maka anus akan mengeluarkan kotoran tersebut. Keinginan mengeluarkan kotoran ditandai dengan rasa mulas dan dorongan untuk buang air besar. Demikianlah materi kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum.